Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang dan kembali lagi di channel YouTube kami, Ramosa Media, bersama saya Intan Sofiana. Baik, kali ini Ramosa Media hadir di hadapan kalian semua, tentunya dengan wajah baru, dengan semangat baru, dan juga dengan program baru. Kali ini Ramosa Media mempunyai serial khusus di Ramadan ini, yakni program Pojar. Apa itu Pojar? Podcast Pelajar. Baik, langsung saja di podcast perdana kali ini kami mempunyai bahasan yang sangat unik dan juga menarik mengenai Islam bicara pandemi. Ya, langsung saja berbicara mengenai fenomena yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di seluruh belahan dunia, termasuk juga di tanah air kita, Indonesia. Dengan semakin meluasnya COVID-19 ini, dengan penularan yang begitu cepat, mulai dari kota sampai ke pelosok desa, menyerang yang tua maupun yang muda, yang miskin maupun yang kaya, pria maupun wanita, semuanya bisa terkena corona. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kami, tentunya dengan narasumber yang hebat, Ustadz muda, Ustadz milenial, dan juga Ustadz yang fenomenal. Kami sudah bersama dengan Ustadz Multazam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Jadi Mbak walaupun Intan sehat alhamdulillah, juga. alhamdulillah. Kapan nikahnya? Pertanyaannya itu. Iya. Jadi Ustadz Tazam ini bisa dikatakan sebagai Gus Bahanya orang Moga, seperti itu. Jadi nanti Ustadz Multazam sebagai narasumber kami kali ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi keresahan dan kerisauan yang dialami oleh masyarakat kita. Jadi yang pertama Ustadz, bagaimana pandangan Islam mengenai wabah yang sedang terjadi saat ini? Madepnya mana? Apa madepnya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa yang tadi sudah dibicarakan oleh Mbak Intan mengenai wabah yang sedang melanda dunia, yaitu corona. Ini menurut pandangan Islam ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya, di mana kita juga kadang merasa bingung dari beberapa opini yang ada, apakah itu azab, apa musibah, dan lain sebagainya. Itu untuk poin yang pertama tentang itu dulu tentang apakah wabah yang melanda dunia ini sebenarnya sebuah musibah atau azab ataupun yang lain gitu. Untuk mengetahui bahwa corona ini merupakan azab atau bukan, maka terlebih dahulu kita harus mengkaji secara seksama tentang apa itu azab, apa itu musibah, dan yang lainnya. Di dalam Al-Quran kita itu mengenal 3 istilah. Ada yang disebut dengan azab, ada yang disebut dengan musibah, dan ada yang disebut dengan bala. Ya, ada azab, ada musibah, dan ada bala. Yang pertama tentang azab. Azab itu sesuatu yang ditimpakan oleh Allah kepada makhluknya, yaitu sebuah kaum, dikarenakan kemusyrikannya atau kedzalimannya. Ini yang disebut dengan azab. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Nuh, ya, dalam Al-Quran itu sudah diterangkan, walaqad arsalna nuhan ila qaumih
falabitha fihim alfasanatin ila khamsina ama fa akhadhahumut tufanu wa hum dhalimun. Di situ diceritakan Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya selama alfasanatin ila khamsina ama, 950 tahun. Ternyata Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Ini hanya mendapatkan 80 pengikut. Yang lain selebihnya zalim, yang lain mendustakan. Maka kemudian Allah menimpakan azab berupa tufan atau banjir bandang. Fa akhadhahumut tufanu wa hum dhalimun. Nah, ini azab. Ya. Atau yang ditimpakan kepada umat-umat yang lain. Contohnya umat setelah Nabi Nuh, yaitu Nabi Hud, kaum Ad. Ya. Karena mendustakan nabinya, ya ditimpa azab berupa awan hitam yang pekat yang berbarengan dengan angin yang kencang. Kemudian ada lagi setelah itu kaum Nabi Soleh, yaitu kaum Samud. Ini karena sampai dolimnya, ya, saking dolimnya sampai membunuh onta yang merupakan mukjizat. Ini kemudian ditimpakan azab berupa apa itu, semacam petir ya, yang membinasakan, memporak-porandakan semua kaumnya Nabi Soleh yang dolim tentunya ya. Kemudian juga ada kaumnya Nabi Lut ya, kaum Sadum, itu yang kita kenal dengan Sadum ya. Sekarang itu kita mengenal istilah sodomi itu kan. Karena apa? Karena kaum Nabi Lut itu suka dengan sejenisnya ya, kan sodomi kaumnya namanya kaum Sadum. Itu karena dolimnya seperti itu kemudian ditimpakan azab berupa gempa bumi ya, juga hujan kerikil tapi yang sangat panas. Dan ada lagi dari kaum Nabi Syuaib ya, yang disebut dengan Ashabul Aikah ya. Mereka mempunyai kelakuan yang buruk, yaitu suka mengurangi takaran ya. Ketika berjual takarannya dikurangi atau timbangannya dikurangi. Dia ditimbakan azab hujan api. Ya, itu semua namanya azab ya. Nah, azab di sini yang tertimpa atau yang terkena adalah hanya orang-orang yang zalim. Orang-orang yang beriman ini selamat ya. Ketika zaman Nabi Nuh ya, banjir bandang, semua pengikut Nabi Nuh sudah diselamatkan dulu lewat wahyu Allah, semuanya menaiki perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh. Dan semuanya Nabi Lut juga sudah kedatangan para malaikat dulu untuk memberitahu bahwa ini nanti akan ada siksa dan harus mengungsi terlebih dahulu. Jadi azab ini hanya menimpa pada orang-orang yang kafir, itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang mendustakan nabinya. Ini yang pertama azab. Kemudian yang kedua ada istilah musibah ya, ada istilah musibah. Musibah adalah kullu ma yu'dhi. Musibah adalah semua atau segala sesuatu yang menyakitkan atau segala sesuatu yang menyedihkan. Ini namanya musibah. Tidak terbatas pada bencana alam, namanya bencana alam, tidak. Pokoknya segala sesuatu yang menyedihkan ini menjadi musibah. Ditinggal oleh seseorang yang dicintai, umpamanya ya kayak Mbak Intan, pernah kan mungkin ya oleh bapaknya ya Ustadz Saroni Anwar, Allah yarham, moga-moga diparingi jembar kuburan. Nah, itu namanya musibah ya, kan menyedihkan kan, sedihan, itu namanya musibah. Atau
diputus sang kekasih, ya akhirnya berhari-hari dia bersedih, itu musibah, ya. Atau nembak cewek tapi ditolak itu musibah. Tidak harus sebatas bencana alam, itu tidak, itu namanya musibah. Bahkan mungkin yang menurut kita bukan musibah, menurut sebagian orang karena menyedihkan musibah. Contohnya para sahabat dulu sangat sedih ketika ketinggalan jamaah, itu musibah yang besar baginya. Ini yang disebut dengan musibah. Nah, dalam Al-Quran juga banyak ya menerangkan tentang musibah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, ada. Atau alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tentang musibah. Ini yang kedua, tentang musibah. Kemudian yang ketiga yaitu apa tadi? Bala ya. Bala itu semacam apa? Ujian atau cobaan. Ya. Ujian atau cobaan. Ya. Dalam Al-Quran seperti dalam surat Tabarok itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, itu kan dari kata balaan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan hidup, menjadikan mati untuk menguji kalian semua. Ayyukum ahsanu amala, mana orang-orang yang lebih baik amalnya. Itu bala namanya, ujian, cobaan. Biasanya ketika Allah mencintai satu kaum, dia akan menimpakan bala untuk mengujinya apakah lulus atau tidak. Ini yang disebut dengan bala. Jadi antara musibah dengan bala itu agak mirip ya. Cuma ada beberapa perbedaan. Yang tadi itu kalau musibah itu lebih kepada, walaupun tidak semua, kebanyakan itu karena ulah manusianya. Musibah itu misalnya seperti itu. Banjir ini karena buang sampah sembarangan, ini biasanya musibah seperti itu kan. Atau longsor karena terjadi pengundulan hutan, itu maka kemudian menjadi musibah. Tapi tidak sebatas pada bencana. Tapi kalau bala ini biasanya tidak ada kaitannya dengan ulah manusia. Ya, orang meninggal ya memang sudah kehendak Allah. Seperti itu. Itu yang disebut dengan bala atau ujian. Nah, dari uraian tiga hal tersebut, maka dapat kita pastikan bahwa menurut pandangan Islam, wabah corona ini sangat tidak pas kalau disebut sebagai azab. Jadi itu bukan azab ya. Ya mungkin musibah atau mungkin juga bala mungkin ya. Tapi untuk azab tidak mungkin azab. Apalagi sekarang sudah tidak ada azab, karena Allah sendiri dalam Al-Qur'an itu sudah berfirman, wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Tidak sekali-kali Allah akan menurunkan azab ketika dalam kaum itu masih terdapat Nabi Muhammad SAW, dan tidak sekali-kali Allah menurunkan azab ketika masih ada di dalam kaum itu orang-orang yang beristighfar, wa hum yastaghfirun. Nah, sementara ini kan masih sekali tentang syiar Islam luar biasa. Jadi adanya corona ini menurut pandangan agama kita, agama Islam, inilah adalah bukan sebuah azab ya. Mungkin saja musibah agar kita bersabar, ataupun juga apa tadi, ujian ya, agar kita lulus dari ujian itu. Ya begitu kira-kira. Ya, jadi sudah dijelaskan secara gamblang mengenai tiga perbedaan antara adab, musibah, dan bala ini sendiri. Tentunya virus corona ini bukan lagi adab, karena pada zaman Rasulullah, karena umat Rasulullah ini tidak lagi ada adab, tetapi Allah sudah menyiapkan pembalasannya nanti kelak di akhirat, tidak menimpa di dunia ini. Jadi jelas bukan adab. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana sikap atau langkah kita sebagai umat muslim menyikapi adanya virus ini. Begitu Ustaz. Iya.
Jadi ya tentunya kita sebagai seorang yang beriman, seorang muslim, itu kita punya ajaran yang tentunya dari Al-Quran, dari Rasulullah, tentang 3 hal ya, 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah yang biasa disebut dengan trilogi itu ya, trilogi orang Islam itu. Satu adalah ikhtiar, yang kedua adalah berdoa, dan yang ketiga tentunya bertawakal. Ini trilogi ya. Kita harus memahami betul apa itu ikhtiar, apa itu berdoa, dan apa itu tawakal. Yang pertama ikhtiar tentunya. Ikhtiar ini usaha lahiriah itulah. Usaha lahiriah ini yang disebut dengan ikhtiar ya. Kalau ayatnya dalam Al-Quran sudah sangat akrab di telinga kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Intinya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang akan berusaha untuk mengubahnya. Ini yang disebut dengan ikhtiar atau usaha lahiriah. Kalau kita pengen kaya, pengen rizkinya lancar ya mesti harus berusaha keras mencari rizki. Ingin lulus, berusaha keras untuk belajar. Ingin sembuh dari penyakit, berusaha keras untuk obat ataupun memeriksakan diri ke dokter ya. Itu yang namanya ikhtiar ya. Tidak bisa hanya berpangku tangan saja. Maka dari itu untuk kita sebagai orang muslim menghadapi corona ini, yang pertama kita ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ikhtiarnya ya tentunya dengan mengikuti anjuran dari ahlinya gitu ya. Mengikuti anjuran dari ahlinya, tentunya para dokter ya, ahli medis yang tentunya mereka lebih tahu tentang berbagai macam penyakit termasuk corona ini, yang disebut dengan ikhtiar. Kemudian doa ya. Doa ini disebut dengan usaha batin atau biasa sesuatu yang untuk menunjang agar usaha lahiriahnya ini cepat tercapai ya. Dalam Al-Quran sudah sangat banyak ya, termasuk ud'uni astajib lakum ya. Doa ini juga menunjukkan tentang seseorang itu orang yang tawadhu, bukan takabur ya, bahwa dia sangat mengakui apa yang terjadi dari keberhasilannya ini tidak semata-mata karena usahanya, tapi juga karena kehendak dari Allah. Ini yang disebut dengan doa ya. Ini yang dua ini juga harus sinergi, artinya ikhtiar lahiriahnya ya, ikhtiar batiniahnya berupa doa juga ya. Jangan hanya batiniahnya saja, hanya doa saja. Ini nanti ya artinya apa? Nggak mungkin hanya berdoa tanpa ada usaha kemudian akan mendapatkan suatu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim tadi. Ini ada sedikit cerita kan begini ya. Ini ya artinya entah cerita betul atau tidak, yang jelas kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dalam sebuah kampung lah, dalam sebuah kampung ini ada terjadi banjir. Semuanya mengungsi, hanya satu orang, karena orang ini sangat yakin dengan ayat Quran, ud'uni astajib lakum. Kalau kamu mau berdoa kepadaku, pasti aku akan kabulkan, kan seperti itu. Jadi dia hanya di kamar berdoa, ya Allah selamatkan saya dari banjir ini, selamatkan saya dari banjir. Yang lain mengungsi. Ketika dia berdoa di atas kursi seperti ini, ya di atas dipan gitu, kemudian datang seseorang, tim SAR lah, ya. Dia mengajak, Pak, ayo Pak, ini banjirnya sudah mulai naik ini, kita harus pergi dari sini. Ini nggak bisa, ini dibiarkan jenengan di sini, ini nggak bisa. Ayo, kita keluar dan kita mengungsi. Nggak, kamu pergi saja. Saya yakin Allah akan mengabulkan doa saya.
Dia doa aja, ya Allah semoga saya diselamatkan dari banjir ini. Akhirnya banjirnya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, sampai dia naik di atas lemari. Nang lureng lemari, tingkring. Donga lagi, ya Allah selamatkan saya, selamatkan saya. Ternyata tambah tinggi. Akhirnya datang lagi tim SAR, tapi pakainya perahu karet karena sudah mulai tinggi. Pak, jenengan harus ikut saya. Anda harus ikut saya. Kalau enggak, ini pasti Anda akan tenggelam. Enggak, pokoknya saya mau doa aja. Allah pasti mengabulkan. Itu keyakinannya luar biasa. Tapi keyakinan yang tanpa ilmu seperti itu. Iya. Akhirnya perahu karet pergi lagi. Sampai ternyata tinggi, dia naik ke atap, gitu kan? Naik ke atap. Sampai naik ke atap, dia tetap doa. Ya, doa, semakin tinggi, kemudian ada tim SAR lagi, sekarang pakai helikopter. Ya kan? Helikopter, kamu harus ikut saya, ayo ini saya kasih tambang, ya saya kasih tali ini, ya, kamu naik, kita berangkat, kalau enggak mati. Gak mau tetap, pokoknya Allah pasti akan mengabulkan doa saya minta selamat, pasti akan diselamatkan. Akhirnya helikopter pergi, dia tenggelam, mati. Ya. Setelah mati, ya, kalau bahasa kita kan geliseng cerita, ya, geliseng cerita. Di akhirat dia mau protes kan sama Allah, mau protes. Ini gimana ini Allah? Dalam Al-Quran sudah dijelaskan ud'uni astajib lakum, tapi saya berdoa kok ternyata nggak dikabulkan. Protes kan sama Allah, ya. Protes, ya, lihat malaikat. Ini malaikat Allah gimana? Qurannya tidak jelas. Kenapa? Dalam Al-Quran sudah dijelaskan siapa yang mau berdoa pasti akan dikabulkan. Dulu ketika saya hidup, saya itu berdoa agar selamat dari banjir. Tapi ternyata saya tenggelam. Ini gimana? Nah, kata malaikat, kamu salah. Kenapa? Doamu sudah dikabulkan dari semula. Ketika kamu masih di atas dipan, Allah sudah mengabulkan doamu. Dengan apa? Dengan datangnya tim SAR. Ini bentuk dari pengkabulan doanya Allah. Dong, apa selamat dari banjir kon tuwing hilangnya itu kan nggak mungkin kan? Mesti ada sesuatu yang namanya ya perantara itu. Ya, ini yang pertama. Lah, kedua, kamu dikabulkan dengan datangnya perahu karet itu, kamu nggak mau lagi. Ketika dikabulkan dengan datangnya apa itu? Helikopter itu, tapi kamu semuanya ditolak. Salah siapa? Salah kamu sendiri. Nah, ini dari cerita ini artinya ya, kesimpulannya adalah doa juga mestinya harus dibarengi dengan ikhtiar terlebih dahulu. Ada ikhtiar, kemudian ada doa. Ikhtiar itu adalah usaha lahiriahnya, doa adalah usaha batiniahnya. Nah, kemudian yang ketiga ada apa tadi? Tawakal. Tawakal, ya. Yang ketiga ada tawakal atau dalam bahasa kita adalah berpasrah diri kepada Allah. Ya, sudah sangat akrab ya di telinga kita, wa idza azamta fatawakal 'alallah. Ketika kamu sudah punya tekad yang bulat, maka bertawakallah kepada Allah, berpasrah dirilah kepada Allah. Nah, maka dari tiga inilah kita sebagai seorang muslim tentunya menghadapi musibah ataupun wabah yang sekarang ini melanda, yaitu satu ikhtiar secara zahir, dan yang kedua doa, mendekatkan diri pada Allah, memperbanyak doa, dan yang ketiganya semuanya dipasrahkan kepada Allah. Ya, jadi sudah dijelaskan ya, ini kita punyai 3 trilogi yang menjadi pedoman. Yang pertama ada ikhtiar, kemudian berdoa dan tawakal. Dan tentunya ikhtiar sebagai usaha secara lahiriah dan juga berdoa sebagai usaha secara batinnya ini harus berjalan dengan senada dan seirama. Tidak boleh pincang salah satunya agar nanti bisa berkesinambungan dan mempunyai timbal balik yang bagus. Nah, kita juga setelah kedua usaha itu kita punya yang namanya tawakal. Setelah kita sudah melewati doa dan juga ikhtiar, kita juga berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, apa hikmah yang bisa kita ambil dari adanya virus corona ini? Ya, tentunya banyak ya. Artinya semua apa yang
Allah kehendaki, semua apa yang Allah ciptakan pasti di balik itu ada hikmahnya. Ya, kadang sesuatu yang mungkin kita benci ternyata lebih baik ataupun sebaliknya. Ya. Dalam Al-Quran itu sudah disinggung tentang ketika sahabat mau berangkat perang kan, ya, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Peperangan itu sesuatu yang dibenci mestinya, ya, dibenci karena butuh tenaga, butuh segala macam itu. Tapi kan fasa antakrohu syai'an, gimana itu? Fasa antakrohu syai'an huwa khairul lakum, ya. Apa yang dibenci ternyata lebih baik, atau fasa antuhibu syai'an bahwa syarrul lakum. Apa yang dicintai, apa yang disenangi ternyata lebih baik, ya. Jadi bisa seperti itu. Lah mungkin kita, ya, menganggap sesuatu yang terjadi, sesuatu yang mungkin bagi kita sesuatu yang tidak baik, tapi ternyata di hadapan Allah baik, ya, untuk hikmahnya itu, ya. Nah, maka untuk corona ini, ya, tentunya banyak sekali lah bagi kita tentang, ya, hikmah yang dapat diambil, ya. Kita bisa buka dalam berbagai macam petuah-petuah dari para ulama, ya. Ya, yang nyata diantaranya, ya, bagi yang tahu tentang ilmu lingkungan, ya, ini kan mengembalikan ekosistem, ya, gitu kan, yang tadinya penuh polusi udara karena dengan berhentinya berbagai macam aktivitas di pabrik maupun yang lain kan menjadi udara bersih kembali, ya, sungai, ya, ikan-ikan di laut yang tadinya bising dengan kapal-kapal pesiar sekarang sudah tenang kembali kan, seperti itu. Yang biasanya tiap sore itu ngangong-ngangong, ya, pakai knalpot, ini kan sudah tidak seperti itu, ya, minimal sudah berkurang. Itu yang satu hikmahnya. Yang kedua tentunya seperti kita lah, orang kampung-kampung kita, orang-orang kita yang bertahun-tahun mungkin berkumpul dengan keluarga hanya beberapa saat, ya. Kalaupun berkumpul juga mungkin yang dibicarakan bisnis maupun yang lain, sekarang berkumpul dengan ibadah kan, sekarang disuruh tarawih di rumah dan lain sebagainya kan, berkumpul menjadi sesuatu yang sangat nikmat, itu berkumpul dalam rangka ibadah. Tentunya ini yang menjadi hikmah bagi kita semua, dan yang terpenting adalah kita semakin yakin, semakin punya keimanan yang kuat bahwa segala apa yang terjadi di dunia ini pasti atas kehendak Allah. Manusia hanya berencana saja. Coba kalau kita lihat itu sudah berapa rencana yang gagal, ya. TPQ itu terus pondok haflah itu kan sudah direncanakan secara matang, ya. Terus apa itu SMP, SD, SMA, ujian juga sudah secara matang, tapi ternyata semuanya gagal. Kenapa? Karena manusia hanya bisa berusaha dan Allah lah yang menentukan, ya. Jadi kita nggak boleh sombong pasti akan terlaksana. Jangan pernah mengatakan pasti, karena kita tidak tahu setelah itu. Seperti sekarang ini, kemarin mungkin kita akan pasti saya akan lulus ujian, ya, ternyata lulus tanpa ujian. Ini semuanya adalah kehendak Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya, ya. Kadang dengan sesuatu yang tidak dinalar, tidak masuk akal kan. Lah iya, zaman dulu ketika Nabi hijrah, coba Allah punya skenario menyelamatkan Nabi dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Ketika Nabi bersembunyi di gua Sur gitu kan, ya. Itu diselamatkan oleh apa? Diselamatkan oleh rumah laba-laba. Sementara dalam Al-Quran sendiri rumah laba-laba adalah
digambarkan sebagai rumah yang paling lemah. Fa inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Selemah-lemahnya rumah adalah rumah laba-laba. Kalau hujan juga kehujanan, kalau panas juga kepanasan. Ini rumah apa? Kan rumah seperti nggak ada manfaatnya. Tapi karena biidznillah manfaat bisa menyelamatkan Nabi dari kejaran orang-orang kafir. Padahal kan menurut kita ya, menurut akal manusia, Nabi selamat mestinya ya dari kejaran orang-orang kafir lewat benteng yang tinggi atau lewat baju besi yang berlapis-lapis. Mestinya kan dalam Burdah kan ada itu ya, ada kan wiqayatullahi ahnat an mudha'afatin minad duru. Ya, penjagaan Allah itu tidak butuh dengan berlapis-lapisnya duru. Duru itu berarti baju besi. Ya. Wa an alin minal utumi, dan dari tingginya benteng itu tidak. Tapi dhonnul hamama wa dhonnul ankabut ta'ala khairil bariyati lam tansuj walam tahumi. Cukup dengan orang kafir menyangka kalau Nabi itu ada di gua, mestinya hamam ini susuh ya, dhonnul hamama, susuhnya merpati dengan ankabut, berarti rumahnya laba-laba ini mestinya rusak, tapi kok ternyata tidak rusak. Ini kan karena semuanya biidznillah. Nah, sementara kita juga sekarang kan seperti itu yang kita alami di sini. Ya. Berapa tahun Jakarta itu berusaha untuk menghilangkan kemacetan gitu kan ya. Kan seperti itu. Jadi orang boleh berpikir dengan membuat jalan layang, membuat jalan tol atau tambahan berbagai macam kendaraan yang canggih ini bisa mengurangi kemacetan. Ternyata ya orang boleh aja seperti itu, tapi ternyata Allah punya kehendak lain ya. Apalagi yang lucu ini kan kadang masalah perjuangan. Kita boleh kita boleh berpikir bahwa berjuang itu ya berperang dan lain sebagainya ya, tapi ternyata sekarang berjuang itu paling mudah, cukup di rumah katanya kan. Berjuang katanya ya rebahan. Iya, pokoknya kepengin membela negara gitu kan, pengen bela negara, saiki cukup nang omah ora samin dinti. Itu kan karena kehendak Allah. Masa ada orang rebahan di rumah katanya bela negara? Ayo ngepenak temen. Itu semuanya kan karena biidznillah. Itu artinya hikmahnya bahwa semua apa yang dikehendaki oleh Allah itu ya pasti tidak akan ada yang bisa menghalangi. Ya. Terima kasih atas segala fatwa dan juga nasihatnya untuk kita semua. Kesimpulannya, jadi untuk virus corona ini kita bisa mulai menjaga dari diri kita sendiri, baik itu dari usaha lahir dan juga usaha batin, dan juga tetap mengikuti himbauan dari pemerintah. Misalnya tetap di rumah saja, begitu yang sudah disampaikan oleh beliau narasumber kita. Dan juga tentunya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari adanya virus corona ini. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk podcast perdana ini. Terima kasih untuk teman-teman, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.